Salam jumpa Bapak Ibu trader sekalian, Stock Technician di sini. Hari ini kita ada di hari terakhir bulan Juli saat candle monthly ditutup. Ya, jadi hari ini candle monthly semuanya di closing. Untuk penutupan hari ini tentu saja ada candle monthly yang hijau, ada candle monthly yang merah, yang macam-macam ya. Teman-teman bisa cek candlenya itu di monthly. Gimana, apakah uptrend, apa downtrend, apa sideways, itu bisa secara resmi hari ini berakhir gitu ya. Sementara itu IHSG kita terlihat cukup cerah ya, dibuka dengan gap up, kemudian closing di plus 0,45, closing di titik tertinggi hari ini. Seperti yang teman-teman lihat di chart saya, IHSG makin mendekati resisten area kotak merah ini ya. Ini merupakan area resisten dan area resisten ini menjadi penting karena merupakan area neckline dari triple bottom yang saya tunggu-tunggu. Menariknya dalam fase sideways ini secara umum terlihat ada akumulasi saham-saham di Bursa Efek Indonesia oleh trader ataupun investor asing. Dari data yang kita dapat di chartnya Mbok Parmi di Jamu Trader, kita lihat dalam fase ini ternyata investor asing masuk cukup banyak ya. Terakhir kali itu di hari Kamis dan Jumat yang lalu terdapat penjualan karena di histogramnya itu berwarna ungu. Sedangkan hari ini ada masuk inflow walaupun kecil, tapi itu sudah terlihat ada dana asing masuk. Terlihat pergerakan IHSG itu kayaknya memang dikendalikan oleh pergerakan dana asing ya. Kalau dana asing masuk, IHSG naik cukup tinggi. Begitu juga pada saat IHSG mengalami pelemahan, ternyata ya dikonfirmasi oleh keluarnya dana asing. Nah, yang teman-teman perlu perhatikan di sini ialah kecenderungan untuk masuknya dana asing yang membuat kita punya IHSG itu untuk terdorong naik. Sebenarnya saya jarang memperhatikan untuk dana asing, pergerakan dana asing seperti ini, tapi ini menarik karena pada saat IHSG terkoreksi di awal Juni 2023, ternyata itu adalah terjadi pengumpulan, terjadi akumulasi oleh trader asing. Teman-teman bisa lihat di chart itu kelihatan banget ya bahwa memang trader asing masih terus masuk walaupun IHSG sedang terkoreksi. Jadi mereka ternyata melakukan markdown terhadap saham-saham di bursa kita. Ini tentu saja memberikan data yang mengkonfirmasi bahwa kita masih bisa menunggu terjadinya konfirmasi untuk triple bottom dan IHSG cukup meyakinkan akan jalan jauh lebih tinggi. Kawan-kawan yang baru ketemu channel Stock Technician, selamat datang, selamat bergabung di channel Stock Technician. Channel ini adalah channel yang khusus membahas mengenai analisa teknikal untuk saham-saham di Bursa Efek Indonesia. Di sini kita akan selalu berbicara mengenai chart, mengenai candlestick, mengenai pattern yang ada di pergerakan harga saham, sehingga kalau teman-teman itu seorang trader dan menggunakan teknikal untuk mengambil keputusan dalam melakukan pembelian ataupun penjualan, maka ini adalah channel yang tepat. Silahkan langsung di-subscribe, dan seperti biasa channel ini tidak untuk di-share dengan alasan tertentu. Mari kita lihat saham GJTL. GJTL ini kita bahas sekitar 2 minggu yang lalu di tanggal 12 Juli 2023 tentu saja ya. Berarti waktu itu GJTL masih di sekitar sini ya, masih di bawah sini ya, lagi menuju turun. Dan sekarang ini udah sampai ke area support. Ini area kotak kuning, jadi chartnya ini belum saya ubah sejak tanggal 12 Juli itu. Teman-teman bisa lihat kita punya GJTL ini udah sampai ke area support dan udah mulai mantul ya. Di sini kita lihat pergerakannya juga masih so-so, jadi dalam perjalanan turun kita lihat terdapat penurunan volume transaksi yang bisa dikatakan ya cukup signifikan lah ya. Dalam rally di 3 candle ini kita lihat volume cukup besar, dan terakhir ini pada waktu terjadi retracement ini volume transaksi menurun cukup dalam. Nah, di sini kita bisa melihat
kemungkinan besar GJTL ini masih naik, walaupun memang tipikal sahamnya agak lambat, agak pelan gitu, tapi masih bisa kita harapkan, masih bisa kita dapatkan peluang untuk meraih cuan dari GJTL. Tentu saja dalam posisi ini, mumpung dia masih ada di support, bisa kita lakukan pembelian gitu ya. Tetapi karena ini agak berbahaya, mengingat di sini ini rally-nya terlalu tinggi ya, masih mungkin dia turun sampai ke area kotak hijau, dan ini terlalu jauh kayaknya, terlalu jauh untuk kita tanggung risikonya dibandingkan dengan reward yang dijanjikan. Maka mungkin kita batas amannya aja kita geser sedikit, mungkin di sekitar 1010 gitu ya, 1010 atau sampai di angka 1000 aja gitu dia punya titik aman. Sedangkan kita punya target di area kotak merah itu ada di sekitar 1325, itu area resisten yang di sini ya, pada waktu mencapai titik tertingginya. Saya kira itu langkah yang cukup konservatif, mengingat kita punya batas aman, kita punya titik untuk melakukan cut loss itu tidak terlalu besar dibandingkan dengan reward yang kita kejar. Nah, teman-teman yang masih ragu, mungkin ya, ini masih mungkin kita bisa dapat GJTL agak di bawah. Tapi memang butuh waktu. Cuman kita nggak pernah tahu kan berapa waktu yang dibutuhkan GJTL untuk turun sampai ke area kotak hijau. Kalau kita menunggu sampai ke kotak hijau ini, ke area support di sekitar 870, ya bisa jadi kena, bisa jadi turun, atau kita akan ketinggalan karena GJTL bisa saja langsung naik gitu ya. Kalau kita lihat sih, selama ini dengan volume transaksi yang kecil-kecil seperti ini, kemungkinan besar dia masih akan bergerak sideways, bergerak kecil-kecil, tapi menurut saya sih cenderung naik, mengingat tren naiknya ini masih berlangsung. Walaupun kita lihat MACD di sini dalam kondisi dead cross, tapi masih ada di atas 0, kecenderungannya MACD dan sinyal semakin mendekat. Yang kita lihat dari histogramnya ini mengindikasikan keduanya makin berdekatan, sebab histogramnya makin mengecil gitu ya, makin merahnya makin kecil, dan semoga dia menuju hijau. Kalau dia udah hijau lagi berarti udah golden cross. Nah, seperti itu kira-kira kita membaca indikator MACD. Kita lanjut dengan CTRA. CTRA ini juga pernah kita bahas di tanggal 16 Mei. Jadi udah lumayan lama ya, udah 1,5 bulan yang lalu. 1,5 ya? 1,5 bulan lah ya, terserah lah, 2,5 apa 1,5. Nah, di tanggal 16 Mei itu berarti ada di sekitar sini ya. Nah, di sekitar sini 16 Mei dia udah sempat menyentuh kita punya target resisten, kemudian mengalami retracement lagi turun. Nah, dia naik lagi terus kembali lagi di sekitar sini ya, kembali lagi ke sekitar area kotak kuning. Dan ini kita melihat ya, di sini kita melihat ada lower high dan ada lower low. Meskipun masih satu kali ya, baru sekali lower high dan sekali lower low. Kalau dilihat sih, saya masih berpendapat bahwa CTRA ini masih kemungkinan besar untuk naik, mengingat tren yang terjadi ini masih ya, untuk jangka menengah ini masih kelihatan naik. Jadi menurut saya ini masih cenderung untuk naik. Teman-teman mungkin kalau sekarang ini saya katakan sih masih dekat ya, masih cukup dekat dengan area support. Jadi risiko yang kita hadapi tidak terlalu besar untuk mulai melakukan pembelian di CTRA. Kita lanjut dengan EXCL. EXCL ini terakhir kita bahas tanggal 16 Juni. 16 Juni itu berarti ada di sekitar sini ya, di tengah-tengah sini. Dan kelihatannya EXCL udah rally, saya rasa ini masih akan naik lagi, masih akan naik. Walaupun mungkin agak tertahan di area kotak kuning, tapi saya rasa untuk mencapai target di area kotak merah di sekitar 2400 itu
adalah hal yang sangat-sangat mungkin karena kita lihat pergerakan EXL cukup bagus ya, semuanya terlihat aman-aman saja, semuanya menunjukkan uptrend yang cukup kuat sehingga saya rasa EXL ini bisa dilakukan pembelian mungkin agak di bawah sedikit di 2230 gitu ya. Mungkin teman-teman bisa mengolah lagi supaya mendekatkan diri dengan support di sekitar 2230-an. Jadi resikonya tidak terlalu besar. Begitu turun di bawah 220 atau 2210 itu langsung kita melarikan diri. Seperti itu kira-kira kalau trading, kalau baru membeli saham yang sedang uptrend. Saya kira cukup sampai di sini untuk hari ini. Kita ketemu lagi besok. Salam cuan untuk kita semua.